Nggak hanya supir ambulan aja. Jadi mulasara jenazah. Hah? Iya, Serius? serius. Jenazah yang terkena itu? Yes. Nggak ngeri? Maaf nih, ini agak sensitif pertanyaannya. Maksudnya menerima pekerjaan ini karena memang terpanggil untuk berbuat baik atau karena memang butuh uang? Uang. Karena band lagi nggak jalan nih di pandemi. Siapa band yang lo bilang cemen tapi akhirnya ternyata nggak? Dia emang seneng kayak gini nih. Tadi kata lo kangen band. Ih! Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Ya udah bersama Ipang, Dan Anji, kami adalah Anjing. Anjing. Di coklat kita obrolan warung kopi. Jangan lupa ekstrakan harimu. Ekstrakan harimu dan ekstrakan harimu. Bang Ipang, Yes. kapan pensiun? Belum ada jadwalnya. Belum Kenapa ada lu nanya? Ya enggak, gue nanya karena gue kemarin gue posting, Iya. gue pengen pensiun. Oh iya, gue baca postingan lo pengen berhenti dari... Enggak pensiun jadi musisi, Iya, pensiun jadi musisi biar... jadi petani. Ah. Itu kayak Ayah Pidi sebenarnya, waktu itu dia juga ngomong kayak Iya, gitu di iya, sebuah iya, podcast. iya. Supaya kenapa tau nggak bang? Supaya Supaya ketika gue bikin musik yang dianggap orang jelek, nggak ada gua bisa- masalah. nggak ada masalah, Iya, kan gue iya, bukan iya, musisi. nggak ada beban untuk ke tapi situ. tetap berkarya. Tetap bikin musik, tapi nggak mengatasnamakan musisi gitu. Nggak mengatasnamakan musisi dan juga ketika Kenapa tiba-tiba lo kepikiran kayak gitu? Apa artinya selama ini kan berjalan nggak ada masalah? Lo bikin musik, penikmat lo juga ada. adalah yang bilang, oh musik lo nggak asik sih, gitu. Musik lo cemen. Kan nggak apa-apa dibilang cemen. Berarti dia dengerin. Bener ya. Iya dong. Ada misalnya Iya. orang nggak suka sama kita, Iya. artinya dia menyimak kita. Iya gitu. dong. Itu salah satu support juga buat kita ketika kita dibilang cemen, yang penting lo denger. Jangan lo nggak denger terus bilang-bilang cemen. Dengerin dulu, baru lo nilai. Pasti lo pernah kayak gitu. Sering lah, Ji. Sering ya? Sering. Siapa band yang lo bilang cemen tapi akhirnya ternyata enggak? Dia emang seneng kayak gini nih. Loh, Heeh. kan dia sendiri tadi yang ngomong. Dia mancing kolom komen biar jadi di situ nanti kelihatan. Enggak, jadi nanti thumbnailnya akan begini. Ipang Lazuardi, band ini cemen. Wah. YouTuber banget. YouTuber banget. Harus begitu, Clickbait, zaman sekarang clickbait. clickbait itu Anjir. penting. Oke, balik lagi bang. Ngomong yang lain aja. Yang itu skip. Yang itu kita skip. Tadi kata lo kangen band. Ih, siapa lu yang ngomong? Hah? Gue nggak ngomong band satupun. Enggak ya? Satupun nggak gue omongin. Lu yang nyebut lo band lo. Oh enggak. Oke bang, sekarang kita lagi ada di Kopi Floris. Kopi Floris Ini di Jalan Muhammad Toha Bandung, dekat lapangan Tegalega. Ini seru banget tempatnya karena banyak pohon-pohonan dan kebetulan belakangan ini gue lagi sering banget ngelihat Anji sok tahu sama tanaman. Sedap. Dan ada di satu. Nah, gini. Tar dulu. Bukan sok tahu, bukan sok tahu. Tar dulu, di satu postingannya dia dibantai dengan seorang ahli. Nggak tahu gue itu ahli atau apa. Plan entusias. Plan entusias. Nah, paling nggak dia lebih detail tentang masalah tanaman. Dan tapi gue suka banget postingan itu karena menjelaskan buat lebih banyak orang-orang biar lebih tahu ketika ekosistem ini tidak cocok ditanam di sini, akhirnya jadi bahaya untuk ekosistem yang udah ada. Itu kan poinnya kan. Ya tapi sebenarnya bisa dikawinin. Kayak misalnya Oke. Ipang Lazuardi dengan Anji Manji tuh ternyata bisa dikawinkan walaupun ekosistemnya dan musiknya berbeda. Ya kan? Ternyata bisa jadi obrolan warung kopi. Iya bisa, Iya kan? bisa banget dari beberapa warung kopi yang udah kita jalanin pun di sesi ngejam juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan ternyata nggak ada masalah juga dengan masalah yang sering keramas dan yang tidak pernah keramas. Kata siap, bang, waktu itu gue udah Lo bilang. pakai sabun muka, bukan keramas kategorinya, ya kan? Tapi setidaknya gue tahu diri. Ah. Di era pandemi ini kita perlu berhemat.
Gue berhemat Ah, sampo. bener. Kapan lo pakai sabun cuci piring? Sekarang gini ya. Gue nggak suka nih ada obrolan warung kopi nih. Bang Ipang jadi nyinyir orangnya. Tadinya tahu nggak? Gue tuh ngefans sama lo bang. Anjrit lah. Lo tuh kayaknya kalem gitu. Kayaknya lo nggak suka menjatuhkan orang. Ternyata kayak gini nih. Bang Ipang jangan sampai terjun menjadi YouTuber karena dia akan menjadi YouTuber gibah. Gue nggak pernah nyinyirin orang kecuali Anji. Karena dia hari ini berpartner dengan gue. Dan ini wah ekstra banget deh. Pokoknya enjoy banget di semenjak obrolan warung kopi kita bisa ngelihat sisi-sisi lain dari yang terposting, biasanya terposting. Jadi Kalau gue mah biasa begini bang. Bang Ipang, enggak. Bang Ipang yang nggak biasa kayak gini. Enggak lo kelihatan dari muka lo tadi waktu kita bikin lagunya ada apa tuh? Kayaknya jalan baru banget buat Anji gitu. Wih musik ternyata bisa digituin. Itu nggak pernah gue ketemu di musik lo Anji. Iya iya iya. Ya nggak pernah ketemu dengan tempo segini dengan dan di gue pun nggak pernah ketemu dengan notasi-notasi yang kita udah ngeblend. Iya beda-beda ya. ya. Iya dong. Artinya di situ ya berkahnya obrolan warung kopi lah. Iya. Dan biasanya di obrolan warung kopi kita selalu menghadirkan narasumber nih di segmen 1 PPKN. PPKN. Dan gue yakin Bang Ipang akan lupa PPKN itu apa. Yo, tutup. PPKN. Para penutur, Pala pelupa. para penutur kopi Nusantara. Ya, itu dia, Dan hari si Anji. ini kita akan ngobrol. Ya, dia partisinya masih banyak kosong memorinya. Kita ngobrol dengan seseorang dari Kopi Flores. Ownernya ya. Ownernya. Iya, kita panggil. tampilkan. Boleh, Kang, udah? Halo Kang. Apa kabar, Kang? Tapi kebiasaan kita sebentar, Akang jangan duduk dulu. Kebiasaan kita itu sebelum ada obrolan di warung kopi ini, kita ada ini gaya wah namanya. Wah itu gaya sekarang gitu yang gini. Gitu. Bang Ipang jago, Bang Ipang jago. Bang Ipang Lu yang nyontohin. Enggak mau gua. Mangga. Aduh. Bang Ipang kalau ngobrolan kopi lo lah. Penulit lah. Sama aja Lanji, gue juga. Sebenarnya ya kita ngobrol. Pesan kopi dulu katanya. Oh iya, kita di warung kopi tapi nggak ada kopinya, nggak seru nih. Seperti biasa lah. Seperti biasa. Yang anak muda kopi fashion, saya mau Vietnam drip. Dan yang tua biasanya kopi tubruk. Iya. Viva anak gardu. Kenapa? Geser. Teh manis. Oh iya, geseran gini Kang. Nah, habis itu boleh. Nah, jangan kayak ini program baru nih. Tapi emang harus digituin Kang ya. Ada kopi fashion, ada kopi old school. Emang gitu enggak kan ya sebenarnya ya? Enggak ya? Enggak. Jadi kalau ketika kopi fashion itu kategorinya adalah kopi susu, kalau menurut sejarahnya kopi susu itu udah lama juga. Udah lama. Lama Ji. Udah lama ya? Udah lama ya. Tapi maksudnya kalau kayak Kayak espresso itu kan pasti biasanya susu. espresso ya? Bukan espresso ya? Latte art kayak gitu, latte itu Oh, pasti. gimana? Espresso atau espresso? Espresso itu kalau di Itali pertamanya ya, Hah? itu pasti pakai susu. Pasti Cappuccino, dicampur kayak susu. Cuma nanti espressonya berapa mili, susunya Berapa mili? Biasanya? Ada di steam lah. Biasanya lebih banyak. 200, lebih banyak. Persentasenya. Lebih banyak susunya. Oh gitu. Berarti rasa kopinya akan lebih hilang. Nah, nanti cari perbandingannya, gimana caranya susunya kerasa, kopinya kerasa juga. Wah, ini yang benar. Tapi itu udah sejak dulu ya? Dari sejak dulu ya kan? Nah di Kopi Flores ini jagoannya kopi apa? Di Gesa. Gesa? Ini kayak ini nih. Ini turunan Oh ini kopinya. turunan kedua setelah dari Ethiopia, Itu Arabica. Arabica. Oke. Varietas Gesa, spesiesnya kopi Arabica. Nah, ini nih sering rancu nih, Ji. Ada orang salah. Iya kan? Ya Kang, Arabica. bener kan Kang sering rancu kan? Masalah spesies selalu dibilang Varietas Arabica katanya. Ah, gitu kan. Padahal sebenarnya Memang Arabica bukan varietas. bukan varietas. Tapi Varietas spesies. tuh banyak sekali, bisa ratusan. oke, dari si Arabica tadi itu. Wah, ini dia. Ini di. Ini udah diminum kopinya? belum. Kan segini sih di sini. Emang segini atau gimana? Biasanya kalau di rumah agak lebih banyak, Kang. Nah kita lanjutin jadi tadi ada spesies, ada varietas. Nah kalau yang spesies itu
Contohnya Contoh misalnya ada 3, Liberica, Robusta, Arabica. Oh. Kalau Varietas- Gesa? Gesa itu varietas. Berarti dari si Arabica tadi ini varietasnya Gesa. Gesa. Dan itu yang jadi jagoannya di Yang sini. jago, ya. Karena itu kan dari kebun sendiri. Kopi Floris itu punya kebun dari hulu sampai hilir. Mhm. Jadi kebunnya di utara, pasca panennya juga di utara. Utara tuh sebelah Lembang. daerahnya? Oh, Lembang. Lembang. Jadi ini tuh sebagai displaynya hasil dari kebun. Oh, benar-benar dari kebun langsung ke sini Kesini. displaynya. Ya, displaynya. Jadi di Kopi Floris ini mengangkat kopi-kopi dari Kopi-kopi dari Seputar. seputaran Jawa Barat. seputaran Jawa Barat. Jadi sebenarnya saya itu basic saya itu agronom. Agronom. Baru denger nih, Kang. Gue taunya astronom. Nih, ada satu teman saya ini. Ah, Ini tim Kopi Floris. Gini Kang. iya. Aduh, salam kacing, ekstra. kacing. Ini, Sini, Kang. ini tim Kopi Floris yang emang dia di teknologinya. Dia menciptakan alat yang juara dunia loh. Juara dunia. Untuk diproses di pasca panen. Namanya Aldi. Anak ITB dia. Anak ITB. Jadi alatnya tuh alat macam apa aja? Jadi alatnya sebenarnya kalau zaman, jadi balik ke backgroundnya tuh waktu itu sama Kang Yadi, dia kan petani sekaligus proses. Tahun berapa nih, Kang? Kita mundur ke tahun berapa? 2018-an lah. Oh, 2 tahun yang Baru lalu. 2 tahun Ya. yang lalu. Nah, ngobrol-ngobrol ternyata Kang Yadi ini salah satu petani modern lah. Maksudnya meskipun lebih senior, tapi ternyata dia open minded banget sama Oke. perkembangan kopi dan punya semangat buat majuin kopi kan. Nah, keresahan Kang Yadi karena ketika orang bicara tentang kualitas kopi, itu kita datanya aja nggak ada gitu. Maksudnya tuh data persisnya aja tuh ngolahnya kayak gimana, secara jelasnya tuh nggak ada. Gitu. Nah, akhirnya saya lihat di situ bisa diselesaikan juga sama teknologi yang zaman sekarang tuh ada, namanya Internet of Things gitu. Oke. Akhirnya kita bikin alat buat ngemonitor prosesnya. Kalau zaman dulu proses fermentasi atau pengeringan tuh diukurnya berdasarkan jam gitu kan, atau berdasarkan kalau udah putih beres gitu. Nah, nggak ada benchmark, nggak ada standarnya. Kalau gitu. sekarang jadi lebih detail Lebih ya detail, sebenarnya ya. kita Oke. bisa ukur. Nah, harapannya saya bikin itu untuk membantu petani-petani yang pengen maju, pengen tahu gimana cara ningkatin kualitas kopinya sendiri gitu. Maksudnya kan itu akan jadi stabil ya. Maksudnya segitu Iya, terus iya, rasanya. ujungnya Kadang-kadang pengennya jadi konsisten iya, gitu. konsisten ya, Karena betul. Isunya kopi Indonesia biasanya kan inkonsistensi. Iya. Iya, Bedanya sama kopi-kopi dari luar. Betul. Nah, kopi-kopi dari luar mungkin terbantu dengan beberapa praktek yang sudah jalan bertahun-tahun. Kalau kita kan prakteknya apalagi Jawa Barat baru gitu ya. Jadi masih banyak yang buta gitu. Ketika kita ngomongin ini apa yang berubah karena apa tuh nggak ada datanya gitu. Datanya cuma ini kayaknya 9 jam, ini kayaknya 10 jam. Jadi untuk mereplikasi produksinya gitu, kalau kita bilang beberapa batch nggak ada pegangannya. Kalau buat saya Kang, jadi kadang-kadang memang saya suka kopi tubruk dari jenis yang sama di bulan yang beda. Itu beda juga. Kadang-kadang rasanya beda. Nah, itu yang ingin coba meskipun nggak akan menyelesaikan banget Iya. tapi kita pengen Mendekati gitu ya. bikin Iya, solusinya lah. Jadi membuat standar misalnya kopi itu diolahnya seperti apa Gini. supaya Tuh. jadinya seperti Rasanya ini. gini. Ada nggak sih standarisasi pengolahan kopi gitu? Nggak ada sih. Karena kopi itu tergantung mikroiklim. Bukan industri gitu, bukan industri. Jadi memang bisa jadi nih kopi di Bandung Selatan prosesnya sama dengan Bandung Utara, hasilnya bisa jadi beda. Karena ya iklim. kebunnya juga beda, Tanah. segalanya beda, Oh, gitunya. udaranya juga Iya. beda. Jadi ya mikronya beda-beda. Tiap daerah punya ini yang Kang- idealnya. Kang Yadi sebagai akun Instagramnya Coffee Farmer. Coffee_farmer, ya kan? Kopi_farmer. Farmer. Pasti banyak mengerti lah tentang kopi, industri kopi di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kopi Indonesia itu sejarahnya tuh bagaimana sih? Singkatnya lah. Ceritanya mah ya dari penjajah dulu Belanda. Belanda. Oh, Belanda. Oke. Dalam Belanda datang, dia mungkin dapat bibit dari Bawa Buban itu India. Oh, India. Pertamanya. Setelah itu mungkin karena imperialis, dia langsung ngambil ke Ethiopia. Langsung ke Ethiopia. Yang kalau saya survei di lapangan, Mhm. itu ada Tipika, ada Gesa,
Itu geisha itu tanaman Ethiopia. Bisa dibuktikannya gimana kalau itu memang Ethiopia? Kemudian dari umur pohon. Jadi ada di hutan itu ada pohon yang sebesar saya. Nah, tahu umur pohon itu 300 tahun, saya potong. Ya, Itu ada lingkaran tahun. Lingkaran, ya. Ya, Pak. Lingkaran Detail tahun itu kan itu sesuai pembanding mana musim kemarau, mana musim hujan, itu ada. Ya, jelas ya, kecatat di situ ya. Pas dihitung semua lingkaran tahunnya itu sampai 300. 3 abad. Jadi Belanda tuh nanam di itu 1897. 18. Jadi umurnya 100 tahun. 100 tahun dia kena karat daun. Jadi hancur semua, makanya semua dimatiin sebenarnya mah kalau kena Covid ini sebenarnya kalau emang mau beres ya dibunuh semua orang. Kena virus gitu ya. Serem banget nih. Jadi baru lagi, itu Belanda dimatiin semua. Akhirnya bibitnya pindah ke Aceh, ada yang ke Jawa Timur. Oh, dari si geisha itu tadi? Bukan. Oh, bukan nih, lain lagi. Geisha itu paling yang di selatan itu Belanda nanam tuh tipika. Yang di utara ternyata yang di utara beda jenis, beda varietas. Ada nggak sih kopi khas Indonesia? Mungkin di Indonesia ada pohon kopi, cuma nggak jelas, nggak ada data yang emang. Jadi memang nggak ada data tercatat bahwa ada kopi dari Indonesia. Dari Indonesia. Nggak ada ya? Nggak ada. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini kopi di seluruh dunia pasti lewat Indonesia dulu. Seluruh dunia? Kenapa Yang gitu? Kan dari Indonesia jajah dia bawa bibit untuk ke Oh, Amerika Selatan. dulunya atau sekarang juga begitu? Dulunya. Oh, dulunya. Oke. Balik ke kopi Floris. Kenapa namanya kopi Floris? Dulu saya petani bunga. Saya sebenarnya petani bunga. Tadinya petani tanaman hias, petani tanaman. Lalu akhirnya ke kopi, Lalu akhirnya ke kopi. terus membuat ini. Membuat kopi, akhirnya ya jadi agronom kopi lah. Karena emang nggak jauh beda gitu kalau dari bunga ke Karena kopi ke tanaman ya, basicnya Karena emang ya. Ya. basicnya saya forester, Oh. orang kehutanan. Orang gitu. kehutanan. Jadi paham Hmm. kultur jaringan, silvikultur atau apa itu paham. Cara ngawinin atau gimana gitu. Oke, Kang Aldi, inovasi yang nggak ada di kedai kopi lain yang ada di kopi Floris? Ya, nah yang kemarin solusi saya kan namanya Cherry Tech ya. Cherry Tech. Cherry Tech. Jadi dari cherry dan Nah, teknologi. Teknologi. Oke. Gitu. Bahasanya kan cherry itu kalau di dunia luar kan mereka nggak bilang, ya maksudnya bilangnya cherry juga, tapi di Indonesia orang awam nggak ada yang tahu cherry itu buah cherry, padahal kita bilang petani kopi juga bilangnya buah kopi itu kan cherry kopi. Iya, yang awalnya ya. Kayak yang Oke. bulat. Nah, ya di Kopi Floris kita bikin kita ngebantu Kang Yadi juga ngeproses kopinya supaya Kang Yadi bisa tahu data-data pas pengolahannya itu kayak gimana, sehingga ketika mau direplikasi gitu, mau dibikin lagi tapi rasanya nggak jauh beda, punya pegangannya lah. Oh, jadi tetap stabil sih rasanya itu. Atau selebihnya tuh kalau mau pengen lebih bagus lagi, apa yang pengen diubah, hasilnya gimana, jadi ada pegangannya gitu. Jadi nggak coba-coba tapi nggak ada datanya. Nggak ada datanya gitu. Oke, iya. Kang Aldi sama Kang Yadi, apa khasnya dari kopi Floris ini? Khasnya itu sini jualan cuma kopi saja, Makanan? nggak. Oh. Jadi orang datang ke sini Hanya dia untuk emang kopi. penikmat kopi bener. Saya nggak ngambil pasaran anak SMA atau apa enggak. Oh. Jadi emang khusus peminum kopi, orang niat. Iya, niat ketika Padahal di main. dalam ya, Hmm. orang nggak kelihatan, nggak ada plang. nggak ada Cuma minuman emang modern juga. banyak yang kesini emang niat, dia googling apa gitu kan. Ya, terus obrolan dari teman-teman juga ya. Jadi kalau sobat-sobat mau cobain kedai kopi yang hanya menjual kopi, silahkan datang ke Kopi Floris. Ya kan, dekat lapangan Tegalega ya, Jalan Muhammad Toha. Nah, sekarang terakhir deh pesan untuk sobat coklat yang lagi lihat obrolan warung kopi ini. Tentang kopi atau tentang apapun. Pesannya ya kalau untuk peminum kopi, carilah kopi yang sehat, Kopi yang sehat tanpa gula gitu. Itu. Nggak sehat dong. Oh, nggak pakai gula, ini pakai Ini nggak susu. pakai gula, pakai susu. Pakai susu. Tetap aja ada gulanya.
Cair kental man. Kalau Kang Aldi? Buat saya sih pesannya ya kalau anak-anak muda yang ingin ke kopi juga kita harus bisa lebih jauh melihatnya, nggak cuma di Permukaan. hype-nya aja gitu. Oke. Bahwa sebetulnya kemampuan kita untuk inovasi untuk apapun tuh sebenarnya dibutuhkan juga gitu. Ada dasar untuk jadi alasan. Betul. Keren. Oke. Ada dasar untuk jadi alasan. Ya. Makasih ya, Kang Aldi, Kang Yadi. Sekali lagi terima kasih Sekali lagi. buat ilmunya. Thank you. Terima Di kasih obrolan atur ini. nuhun. Kita balik lagi, Sobat Coklat pokoknya cobain kopi Floris. Datanglah ke sini. Ngerasain apa namanya, tempat ini menyenangkan sekali karena ngopi dekat pohon-pohonan dan apalagi ada jenis ada pohonan kopinya yang Bisa kita lihat ya. kita bisa lihat. Kita balik lagi nanti di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Ngomong-ngomong perubahan nih Bang Ipang. Selama masa pandemi ini, lo ada nggak berubah dari musisi menjadi apa gitu? Atau menambah profesi lo menjadi apa? Enggak, kalau gue mungkin klasifikasinya bukan profesi karena kalau profesi kita akan ngomong profit tentunya ya. Oke. Belum sampai sebegitunya, tapi akhirnya ada beberapa hobi-hobi yang tadinya tidak tersalurkan di masa pandemi ini ketika banyak waktu luang akhirnya bisa tersalurkan. Misalnya bercocok tanam. Ya makanya sebenarnya agak nggak jauh beda sih ya belakangan ini yang kita lakukan juga hampir mirip lah antara. Enggak Bang, gue nggak mau dimirip-miripin. Nggak, gue beda banget sama Anji. Kan? Labil. Nggak, gue sih langsung statement aja. Tadinya pengen biar kelihatan kayaknya gimana gitu. Tanaman ya, tanaman. Oke, kita ngomongin tanaman. Tanaman Tapi ya. tapi mungkin agak beda. Kalau gue kan lebih tetap gue bedain. Nggak, maksudnya kalau gue dari ngomong cuman hanya di kebun Ji. Sementara lu kan di hutan. Kalau gue lebih akhirnya ngomongin beberapa pohon yang dulu waktu kecil sering gue temuin. Tapi begitu gue berkeluarga, gue punya anak, gue mau ngomong pohon kecapi aja daerah gue susah. Akhirnya itu yang gue tanam. Jadi gue mulai nanam lagi pohon yang dulu gue banyak nemuin waktu kecil gitu. Pohon melinjo, pohon kecapi. Lo tanam di kebun lo? Iya, gue tanam itu di kebun gue. Dan paling nggak gue ngasih tahu ke anak gue, ini ada pohon namanya pohon kecapi, ini pohon matoa. Ya belum berbuah, yang baru berbuah ya standar lah buah-buah pohon-pohon yang standar. Tapi buahnya gue kasih tahu ini nanti buahnya kayak gini, tapi ini butuh proses, butuh waktu. Menarik sih. Nah, kalau gua agak beda dikit. Kalau gua ngajak anak gua ke alam atau ke tempat, ke habitat di mana pohon-pohon atau misalnya binatang ada di sana. Jadi kalau Bang Ipang kan tanamannya tuh ditanam, di kebun. Kalau gue ajak ke tempat di mana habitatnya ada, gitu. Di tempat aslinya. Iya, misalnya dia mau lihat buncis ya di mana, dia mau lihat durian, pohon durian tuh di mana, gitu. Gue ajak ke sana. Lebih effort sih. Nah, ngomong-ngomong sekarang nih kita udah masuk segmen kedua. Biasanya kita ngobrolin Kopi Kutumpah. Kopi Kutumpah. Seduh kopimu, tumpahkan masalahmu. Dan selalu di segmen ini kita akan mengundang narasumber yang asik. Yang asik. Ya kan? Akam sih biasanya. Beda pokoknya yang selalu banyak keputusan-keputusan beda. Angle-angle yang beda daripada orang biasa. Nah, dan ini menarik karena udah tunggu aja kita sambut langsung Abah Andri. Halo Bang. Apa kabar? Salam ekstrakan harimu. Salam ekstrakan harimu. Bah, Gak apa-apa mana nih, aja, udah, Bah? Sini dong, Bah. udah bawa kopi sendiri nggak apa-apa. Oh, udah Nggak bawa kopi apa-apa sendiri. dong. Enggak. Oke. Bah, Yup. pertanyaan klise. Lagi sibuk apa sekarang? Aduh. Mau tahu aja. Mau tau aja apa? Kalau zamannya begitu udah selesai dong. Nggak ada yang mau bahas. Tapi kan kemarin-kemarin kan biasanya kita ya standar lah ya anak band, pasti kita keluar Bermusik, kota, ya. bermusik. Nah, makanya- Berkesenian ya. Seperti yang Anji tanya, belakangan ini berarti Abah apa di era-era pandemi? Pandemi ini. Belakangan ini kebanyakan di rumah. Di rumah. Di rumah bersama Keluarga. keluarga. Dan ada satu yang kegiatan baru lah. Apa tuh? Apa tuh? Kegiatan baru itu jadi supir ambulan. Supir ambulan Supir ambulan. artinya yang berhubungan dengan Pandemi.
pandemi COVID. Ya. Justru baru turun itu pas begitu pandemi. Oh sebelumnya emang belum pernah berhubungan pernah. sama sekali dengan urusan ambulan itu Belum. 2016 dulu sempet sih emang ditawarin. tadi? Oh. Tawarin, Kalau orang kalau sobat belum tahu, jadi Abah Andries ini seorang gitaris, Ya. Pemain trompet. apa? Pemain trompet, Pemain trompet. Ini trompet. drummer, Drummer. Ya. drummer pokoknya yang teneneu teneneu teu. Apa itu? Ngebunyinya nggak gitu ya. Drummer dan ternyata punya profesi baru di pandemi ini menjadi supir ambulan. Ambulan. Betul. Nggak, Nggak hanya supir ambulan aja. Jadi mulasara jenazah. Hah? Iya, Serius? serius. Jenazah yang terkena itu. Yes. Nggak ngeri? Ya ngeri-ngeri sedep sih. Tapi Dibilang ini ngeri. maksudnya dari let's say kita ngobrol Ini menarik dari, banget ya? dari Maret ya. Dari Maret sampai- mulai pandemi. Iya, Maret, sampai Indonesia 8 Maret. bulan sekarang 9 bulan ini itu lebih dari 10 bah Maksudnya 10. jenazah tadi Oh. Kalau dari Maret sampai sekarang berarti yang Abah Pulasara sampai di pemakaman lah ya. Itu berarti udah lebih dari 100. 100 berarti 100 lebih. beresiko banget dong. Tunggu bentar, agak jauhan dikit ya. oh iya Iya. jadi Ntar, jadi pindah Parno gini Tunggu. Kan tadi saya tanya, Mm-mm. Abah Andries emang nggak takut? Hmm, Terus bagaimana cara menepis ketakutan itu? Oke. Jadi 2016 sempat ditawarin emang. Tawarin untuk karena Abah itu sering ikut kegiatan sosial gitu. Jadi tawarin untuk ikut di ambulan. Terus jadi apa? Supir ambulan. Oke. Urusin jenazah, nganterin jenazah ke pemakaman dan lain-lain. Nah, cuman dulu aja bukan jenazah COVID, emang ada Deg-degan. deg-degan. Ngurusin jenazah gitu kan, yang harus bersentuhan langsung, terus posisi kadang-kadang bisa malam kan 24 jam Iya, kan iya, ya, iya. non-stop Nggak bukan ada 24 waktu, jam ya, ya. non-stop. Malam-malam harus Iya, iya. nganterin. Sempet sih, cuman pas begitu di Maret COVID di Indonesia mulai Merebak, ramai, ya, mulai ramai. merebak, dan di Bandung pun sudah banyak korbannya. Nah, kemudian dari ambulan tuh Bintang Abadi nama ambulannya itu ngontek lagi, Bah, ini benar-benar emang kita perlu tim, kami perlu tim karena kekurangan tim. Nggak banyak yang berani. Yes, jadi pada waktu itu pas di Bandung lagi rame-ramenya, ambulan swasta di Bandung itu tidak ada yang berani satupun untuk menangani COVID. Nah, Bintang Abadi itu swasta. Swasta juga. Nah, Oke. hanya Bintang Abadi. Jadi si Bintang Abadi ini udah ada PKS itu apa ya? Perjanjian kerjasama. Nah, itu. Jadi ada kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit, beberapa rumah sakit di Bandung, dan pas begitu COVID, si Bintang Abadi karena udah ada kontrak, Mau nggak mau. harus ikut menangani gitu. Oke, si akhirnya jenazah Abah COVID. terimalah. Akhirnya dengan rasa, jadi yang pertama tuh anjir ini COVID gitu, jenazah COVID. Awal-awal kan pemberitaan yang Ya, wah ngeri banget gitu kan, penularannya dan lain-lain. Cuman di situ ada poin di mana dari pihak ambulan bilang kebetulan kakak saya sendiri, pihak ambulan ini iya Bintang Abadi itu, bilang gini, lu bayangin gimana kalau misalkan jenazah COVID ini keluarga lu, gua, kata kakak tuh, ibu, bapak, Oke. yang terus diterlantarkan. Maksudnya bukan diterlantarkan, karena timnya masih kurang pada Dan tidak ada yang awal-awal. berani. Nah, tidak ada yang berani. Jadi terlantar. Terlantar. Oke. Jadi ngurusin yang ini masih lama gitu kan, karena saking banyaknya kan awal-awal. Nah, di situ mikir, oh ya, akhirnya tergerak untuk ya udahlah. Sempet lama juga untuk memutuskan karena
ya saya punya keluarga juga, ada anak, ada istri. Ngebayangin gimana kalau habis kerja itu habis nanganin COVID terus pulang, Iya. terus sayanya sehat tapi menularkan gitu ke keluarga yang di rumah. Setelah lama-lama akhirnya ya udah saya harus turun di sini. Nah, ketika memutuskan untuk turun, pastinya ada langkah-langkah preventif dong, Mbah. Maksudnya, pasti pakai APD gitu. Nah, terus menjauh dulu nggak dari keluarga? Enggak sih. Kalau itu kan protokoler, jadi si APD lengkap lah semua ya. Cuman awal-awal emang saya sampai sempet pingsan karena lebih dari 8 jam Memakai APD. Awal-awal tuh kan belum tahu gitu ya. Pokoknya dari pemulasaraan sampai proses ke pemakaman itu dipakai terus dan double. Saking takutnya. Iya. Jadi udah pakai APD, double pakai jas hujan. Jas Iya, hujan. pengap banget ya. Pengap banget dan Maskernya juga double-double kan? double sampai 3. Dan ini sepatu pakai sepatu boot gitu kan, sepatu yang apa? Tuh yang buat banjir tuh. Oh iya, karet. Iya, yang sepatu karet gitu iya, kan. sepatu karet. Nah. Nah, itu sampai digituin sampai keringat tuh sampai Netes. bukan netes lagi udah kayak Ngucur. ngucur. Dan itu sempat sampai pingsan? Sampai pingsan itu di Karawang. Oke. Bah, dia di kesibukan di rutinitasnya jadi supir ambulan itu masih bermusik? Apa Masih di era masih, itu? Masih Ya, tuh bermusik. teman-teman band gimana? Ya kan tahu Ya. kondisi lagi begini pasti kan. Oke, karena awal-awal tuh hampir studio di Bandung kan semua tutup. Tutup ya. Jadi kita pun masih apa ya, awal-awal tuh masih jaga Ya, inilah, jaga apa? Membatasi untuk ketemu ya. gitu. Jadi emang jarang ketemu sih sama Ya, teman-teman sama di temen band band. gitu. Tapi rutin ini nggak? Rutin tes nggak? Tes ya rutin, karena diwajibkan kalau sama pihak rumah sakit dan Dinkes juga. Jadi Dinas Kesehatan ya? Iya, Dinas Kesehatan Kota Bandung, kita wajib si petugas kesehatan wajib Tes PCR. Ya, sampai swab, sampai apa? Rapid gitu kan. Semua. Selalu negatif? Alhamdulillah sampai sekarang masih negatif. Masih negatif? Kayak pikiran Bang Ipang? Nggak tahu besok. Mudah-mudahan negatif. Waduh, Bang pakai mudah-mudahan. Ya, Kebanyakan itu kalau di pandemi itu, ya. ya kitanya negatif, istri positif. Nah, itu yang bahaya itu. Itu yang bahaya. bahaya itu. Tesnya negatif, Istri istrinya positif. itu yang bahaya. Tambah lagi dong anggaran. Tapi kita memang harus selalu positif thinking lah ya. Iya. Nah, itu dia. Karena akhirnya ketika ketika memang kita negatif thinking, pasti ada hal-hal negatif yang datang ke kita juga Ya, gitu. betul. Law of attraction lah ya. Tapi di waktu saat nyupirin jenazah gitu, Abah sempet nggak dengerin lagu atau apa yang emang ya udah kembali, udah jadi rutinitas, udah ngerasa normal denger lagu Iya. ya, di mobil ambulan itu. Udah begitu, udah saking rutinitasnya. Udah sekarang jadi udah apa ya? Udah jadi ya malahan jadi edik gitu. Edik. Jadi nagih gitu. Jadi kalau misalkan kan jadi dari beberapa tim yang ada 5 tim gitu. Misalkan kalau Abah misalkan belum dipanggil nih, kan tuh biasanya dari kantor. Oke, jadi Jalan misalnya lu. ada 5 tim. Ada 5 tim. Ini mereka yang menentukan, dari kantor yang menentukan. Kantor yang menentukan. Kalau misalkan belum jalan, Satu tim itu berapa orang sih, Bah? 2 orang. Untuk ngurusin sampai pemakaman. Pemakaman, tapi di pemakaman itu udah Oh, ada udah tim ada tim lagi. lagi. Tim di TPU-nya gitu. Berhubungan sama pertanyaan Bang Ipang tadi, gue pikir kalau di ambulans itu nggak ada Tip. tape gitu, terus nggak boleh dengerin lagu. Kalau lagu pun juga harus yang ceng. Ya, Oh, yang enggak saya ya? yang Enggak ya? serem-serem ya. Enggak ya? Biar kayak film enggak juga Nggak, sih. gue ngebayangin kalau di ambulans itu suasananya kan mencekam banget ya. Bener. Musik apa yang didengerin? Ah, Wah, tambah serem dong, Pak. tapi emang ya itu mengobati. Oh gitu. Iya, mengobati. Musik yang Musik
metal itu? yang Abah mainin lah gitu. Oke, yang Abah mainin mengobati selama misalkan tujuan perjalanan menuju ke pemakaman atau karena paling jauh itu saya sempat mengantarkan jenazah Covid itu ke Medan Wih, jauh banget. lewat darat. Darat. Tapi nggak ini dong, nggak ngaruh dong kemacetan. Macet mah nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Oh iya. Lewat terus. Enggak, cuman Sombong. masalahnya kan panjang waktunya itu loh, Ji. 2 hari 3 malam. Tapi emang untuk ngobatinnya ya itu style musik. Karena emang di Ini death metal banget nih. Jadi selama 2 hari 3 malam. Yoi, dia barengan sama gitu. dengan suasana yang seperti dan itu. itu berhentinya cuma makan, Oke. isi Tidur? bensin. Tidur nggak? Jadi Oh, kan gantian. berdua gantian. Oke. Jadi tidur itu Di situ. di ambulan. Gitu. Jadi yang satu nyetir, yang satu Yang satu tidur. tidur. Gitu. Paling tidur itu cuman 1 jam 2 jam udah bangun lagi. Gitu. Menerima pekerjaan ini karena memang terpanggil untuk berbuat baik dan memberikan sumbangsi untuk apa ya, menolong Manusia. orang-orang, kemanusiaan, Yep. atau karena memang butuh uang Uang. karena band lagi nggak jalan nih di pandemi. Mm-mm. Pertama justru emang kemanusiaan. Oke. Jadi sama sekali ngomongin nggak ngomongin uang. Gitu. Sedikit pun. Berjalan waktu udah sekitar 3 bulan. Di situ kayak apa ya? Terus terang aja dari pihak kantor kayak ada mungkin dibilang reward mungkin ya. Jadi ada ngasih dari pihak kantor. Gitu. Reward ya. Iya, dan kalau ngomongin Jumlah? kalau misalkan ngomongin jumlah penghasilan dibandingin dengan resikonya gitu, resikonya yang ya ini udah ngomonginnya ya kalau ini tertular, percaya atau tidak percaya, tertular dan tidak terselamatkan ya die gitu kan. Iya. Oke. Ya, mungkin bisa saya atau mungkin anak istri saya, Yang terdekat. keluarga yang terdekat Iya. gitu. Atau kita yang mewawancarai. Nah, itu. Hati-hati aja, pokoknya balik dari sini harus aja. Kita bisa udahan nggak segmen ini? Ngeri juga, Bang. Tapi memang gue selalu membayangkan, Bang Ipang, apa perasaan orang-orang yang ada di dalam ambulans. Gue belum pernah sih terus terang. Oke, gue pernah maksudnya pernah Ikut ada Keluarga kejadian gitu, ada gitu. keluarga. Dan memang ya susah sih diceritain karena kan kita nggak mau ada di sini itu sebenarnya. Iya, Siapa yang pernah bercita-cita untuk ada di sini itu tuh kayaknya nggak ada Iya. ya, Mbak, ya. Iya, nggak ada. Apalagi Sama sekali. untuk di keluarga sendiri gitu. Iya. Maksudnya wah itu emang nggak enak sih. Kayak ngambang, kayak apa sih? Nggak enak lah, pokoknya ada suasana yang sangat nggak enak tuh. Tapi memang berbeda ya suasana ambulans ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi, terutama untuk korban COVID, karena kalau korban COVID kan nggak boleh ada satupun dari pihak keluarga yang ada di dalam Iya, ambulans itu kan? Iya, betul. Berbeda banget. Kalau misalkan jenazah selain COVID, itu kan si keluarga emang nemenin Iya, gitu. Ada iya. minimal maksimal itu 3 orang. Jadi kadang-kadang kalau misalkan 3 orang si kenek itu ya atau driver cadangannya ini dia harus mengalah. Untuk Keluarga keluarga. tetap harus depan dulu. Ya akhirnya saya sempat juga nggak hanya nanganin COVID, jenazah biasa pun. Jadi posisi saya di belakang gini nih. Ini jenazah gini. Pas lagi ngenekin. Jadi ngenekin. Karena anggota keluarga yang mau ikutan. Ikut. Cuman kalau COVID kan keluarga tidak boleh. diperbolehkan. Ada yang protes nggak, Bah? Wah, kalau protes Nah, banyak. maksudnya saya pengen ikut, saya pengen. Banyak, Banyak ya? banyak. Tapi Itu akhirnya apa yang ngadepin? ngadepin. Jadi apa ya? Banyak yang di proses dari rumah sakitnya itu sudah selesai. Oke. Sudah selesai apa ya? Ya semuanya lah udah selesai ya. Tinggal kita tinggal jemput, pihak ambulan datang, tinggal jemput lalu berangkat. Tapi ternyata tidak semudah itu, Tidak sesederhana tidak itu ya? sederhana itu.
ternyata banyak juga keluarga yang akhirnya dia jadi bersikeras. Ini bukan COVID, ini gini-gini, ini kok cuman bisulan, ada yang gitu, ini cuma jantung, bla bla bla. Cuman saya selalu menjelaskan itu bukan koridor saya, itu bukan wewenang saya untuk menjelaskan bahwa ini COVID atau bukan gitu kan, positif atau negatif gitu. Intinya kami dari pihak ambulan ditelepon datang untuk menangani jenazah yang emang dari pihak rumah sakit harus protokoler COVID. Gitu. Oke. Lu mau cuci tangan dulu nggak? Abis ini Harus lah. ya. Ngobrol sama Tapi apa? Bawaannya pengen cuci tangan gini. beres cuci tangan nanti salaman lagi kita ya. Enggak, kan kita kan pakai salamnya gini nih. iya dong. Oh, iya. Nih, salam ekstra kan Nah, harimu. gini. Nah, gitu. Tapi justru yang bahaya ini loh. Loh, masa? Enggak. Kepret. Bang, terakhir pesan untuk sobat coklat yang nonton di Coklat TV ini apa? Apapun tentang tentang apapun lah. Hidup itu nggak perlu takut gitu. Oke. Hidup itu jangan takut lah. Jangan takut untuk menghadapi kehidupan lah, hidup. Selama lu hidup dan selama kalian masih bisa berbuat kebaikan, mampu berbuat kebaikan, lakukanlah kebaikan apapun gitu. Jadi manfaat. Untuk siapapun. Oke, dan semoga obrolan kita ini juga bisa membawa manfaat buat sobat coklat yang menonton. Amin. Ya, jadi kita balik lagi nanti di coklat kita obrolan warung kopi ekstrakan harimu. Biasanya kita ada segmen yang Apa tuh? belum kan? Dari muka lo gue udah tahu. Kenapa? Lo nggak setuju yang gue mau ngomongin, soalnya gue juga salah segmen. Salah segmen ya? Iya. Biasalah, orang tua. Iya. Iya kan? Iya. Gue udah bikin ini akhirnya Segmen 3? segmen 3 biasa anjing jam. Anjing jam. Kita akan membuat lagu dari hasil obrolan dengan Abah Andri. Maksud gue tadi gue mau Keren ngomongin. ini. Maksudnya itu yang tadi gue mau Ini di segmen ngomongin. 3 kita sudah siapkan barusan. Apa tuh? Ini dong. Itu kisi-kisi yang Hidup yang itu jangan jangan takut. takut menghadapi kehidupan. Oke. oke. Selama bisa Bisa berbuat berbuat kebaikan, kebaikan, lakukanlah lakukan apapun apapun itu. PR. Abis ini kita akan mencoba membuat lagu dari hasil obrolan ini. Tapi gua mah nggak nyanyi kan ya? Oh enggak, tapi Kalau mau nyanyi nggak apa-apa. tapi begini. Ya udah, pokoknya balik lagi di coklat kita obrolan warung kopi ekstrakan hari ini. Masih bareng sama Ipang Dan Anji. dan kami adalah Anjing. Jadi kita udah masuk di segmen 3 Segmen coklat ketiga. kita obrolan warung kopi. Kopi. Seperti biasa, segmen 3 adalah Anjing Jam. Yap. Anji, Ipang, ngejam. Ngejam. Kali ini kita ngejam bareng. Abang Mantap, Andri. oke. Abang Andris. Jadi siap. biasanya kita di obrolan warung kopi ini, Bah, kita membuat apa ya namanya? Musikalisasi quotes gitu. Jadi dari hasil obrolan tadi di segmen Kopi Kutumpah tadi, jadi kan ada masalah-masalah yang kita bicarakan. Nah, resumenya, resume. Quotes-quotes dari obrolan itu kita coba intisarikan, terusnya kita jadiin Jadiin lagu. Dan sebisa mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan mendekati karakter-karakter musik yang Dimainkan. seperti narasumber. Iya. Ya kali ini kalau Oke. kayak Abah, ya kita tahu lah. Maksudnya Abah musiknya. Black metal. Iya. Tapi kan kita nggak mungkin ya. Tapi kita nggak mungkin. Nah, kita nggak mungkin seperti itu karena Susah. Ini soalnya kita akustik. paling nggak kita mendekati dan berusaha. Iya. Keren. Black metal. Tapi mungkin yang lebih ini ya, yang lebih apa ya? Ini lagunya yang lebih santainya. Lebih santai dan tapi tentunya memang lirik yang quotes atau lirik yang kita ambil ya memang dari hasil obrolan. Tadi ya. Jadi tadi ada obrolan, ada kata-kata dari Abah Andris tuh, jangan takut menghadapi kehidupan lah. Ya. Itu hidup itu jangan takut menghadapi kehidupan. Terus tentang berbuat kebaikan,
terus berkorban karena ya. tadi ada hal-hal yang dikorbankan. Ya, Ya, itu betul. trigger yang nyangkut di kepala kita dan memaksa itu kita jadiin notasi, Bah. Jadi gue nyanyi terusnya Gua nyambung yang di part keduanya gitu ya. oke. Oke. Gitu ya. Do, wa, ga. Jangan takut menghadapi kehidupan Selama bisa berbuat kebaikan. Oh. Jangan takut untuk berkorban. Masih banyak orang yang membutuhkan. Oh, Jangan takut. jangan. Oh, Jangan takut. jangan. Jangan takut. Jangan takut. Apa Andre? Andres, atur nuhun Mantap, udah datang ke mantap. Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Sama-sama. Semoga kalian bertambah pusing dengan obrolan kita karena bukan tugas kita untuk membuat hidupmu menjadi senang. Tapi tugas kita membuat hidupmu menjadi lebih bermasalah. Bikinlah sesenang mungkin hidup kalian. Dan yang pasti kita akan terus berusaha untuk menghibur kalian dengan obrolan-obrolan di warung kopi yang akan kita datangi di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Jangan lupa untuk ekstrakan harimu. Kopi itu renungan, butuh sebatang jarum coklat untuk menikmatinya, kata Ayah Pidi Baik. Pilih baik. Iya. Sampai jumpa lagi di obrolan warung kopi episode Selanjutnya, ekstrakan harimu. Ekstrakan. Woi.